Hai guys, nama saya Salma Salsabila Daiga Putri dengan NIM 222-100322. Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang ketidakadilan hukum di Indonesia sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kenyataannya, ketidakadilan kerap terjadi di negeri ini. Salah satu ketidakadilan yang sering menarik perhatian masyarakat adalah ketidakadilan hukum. Oke, mari kita bahas. Ketidakadilan merupakan suatu tindakan yang menyangkut masalah pembagian suatu terhadap Ketidakadilan merupakan suatu tindakan yang menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok. Di Indonesia, ketidakadilan sering terjadi di berbagai aspek. Contoh yang paling sering terasa adalah di aspek hukum, yaitu ketidakadilan hukum. Bentuk ketidakadilan hukum merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan sila Pancasila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan seharusnya hal ini bisa teratasi dengan adanya undang-undang yang mengatur. Namun, masih saja ada kejadian penegakan hukum yang kurang adil. Berikut contoh-contoh kasusnya. Nenek Asyani, wanita asal Jawa Timur, Kabupaten Situbondo yang diseret ke pengadilan dalam kasus pembakaran 7 batang kayu, dijatuhi vonis hukuman 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Majelis Hakim dalam putusannya menghukum Asyani selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Sebelum kasus ini masuk ke ranah pengadilan, kedua belah pihak sudah melakukan upaya penyelesaian non-litigasi tetapi tidak berhasil. Sebelum ada upaya pelaporan kasus ini, Nenek Asyani sempat dimintai uang sebesar 5 juta rupiah dengan dalih sebagai uang ganti kerugian atas kayu tersebut oleh pihak perhutani. Nenek Asyani jelas memiliki bukti kepemilikan sertifikat tanah dan keterangan langsung dari kepala desa setempat sebagai bukti kuat. Pasal yang didakwakan kepada Nenek Asyani seharusnya tidak dapat diterapkan karena sifatnya yang non-retroaktif, yakni tidak berlaku surut. Barang bukti berupa batang kayu yang ada dalam persidangan jumlahnya tidak konsisten, selalu bertambah dari awal persidangan dimulai. Bahwa saksi ahli perhutani yang dinilai mengetahui dengan pasti jenis kayu jati milik perhutani sempat meragukan barang bukti batang kayu yang ada dalam persidangan adalah jenis kayu jati milik perhutani. Kronologi perjalanan pemindahan kayu tersebut hanya dilihat dari rumah Nenek Asyani ke rumah Pak Cip selaku pengrajin. Sedangkan dari hutan milik perhutani ke rumah Nenek Asyani terputus begitu saja. Kasus ini bukan jenis kasus pertama yang terjadi di Indonesia, melainkan sudah banyak kasus-kasus lain yang serupa terjadi. Penegakan hukum memang harus dijalankan dengan sebenar-benarnya, tetapi jangan lupakan keadilan demi kemanusiaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam menegakkan hukum di negara ini. Putusan ini memang terasa kontras. Misalnya, dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon yang memutuskan kapal HAIFA harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kapal berbendera Panama berbobot 4.603 gross ton ini merupakan kapal asing terbesar yang pernah ditangkap pemerintah Indonesia karena melakukan penangkapan ikan ilegal. Nahkota kapal Zunianre juga hanya diganjar dengan denda 200 juta subsidi dan 6 bulan kurungan.